Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pak Anas sudah pernah bertemu Mbak Happy dan anaknya belum? Kalau itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti pertemuan itu pasti kan udah musyawarah keluarga ya. Saya rasa ada yang terbatas diberi informasi kepada kuasa juga, ada yang terbatas juga. Bang, tudingan lain dilontarkan juga kepada Pak Halilintar katanya sama istri pertamanya ya. Katanya Mbak Happy ini dari awal menikah itu katanya bisa dibilang dijadikan ART atau pembantu selama menikah. Itu seperti apa, Bang? Saya nggak, kalau klien sih nggak sampai cerita sedalam itu ya. Kalau saya nggak sedalam itu. Cuma kalau biologik sih Mas, kalau dinikahnya di ART sih Mas, cerainya nggak hampir 4 tahun lah Mas. Langsung sebulan cerai langsung lah itu. Ya kan? Saya rasa logikanya itu. Cuman hingga pada saat ini klien memang ya kalau memang ingin bertemu ya, ditunggu kok, seperti saya bilang tadi, kutipan saya di poin B tadi, bahwa domisili kami tidak pernah berubah, asal usul klien kami tidak pernah berubah. Jadi kalau memang ada yang minta pertanggungjawaban, datang. Ada yang diutangin, datang. Ada yang ditipu, datang. Tapi Pak Anas dipanggil 6 kali sama pihak LPAI tidak pernah datang, Bang. Saya rasa kan gini Mbak, lucunya itu kan seperti ini, yang nggak datang disebutkan, yang datang kan nggak disebutkan. Oke. Jadi Pak Anas pernah datang? Kalau datang kantor polisi pernah Mas ya? Pernah. Sekarang kan gini Mbak, saya rasa LPI itu kan konseling ya, konseling juga kan, maksudnya, dan juga bukan jalan tali kasih yang bisa mempersatukan polemik yang sudah lama terjadi gitu. Jadi sebagai warga negara yang baik, klien saya telah memenuhi panggilan polisi. Oke. Yang ke LPAI gimana, Bang? Saya rasa Mbak, kalau ke LPI itu saya rasa gini, itu kan rujukan ya Mbak ya. Iya. Dan kalau klien kami punya private psikiater sendiri, saya tidak mewajibkan untuk datang ke LPI gitu. Oke. Itu sih. Bang, terkait foto yang diunggah juga sama makhluk gaib itu. Iya baik. Itu benar fotonya Pak Halilintar dan beserta istrinya atau gimana, Pak? Gimana? Iya. Oh, oke. Sebenarnya nggak mau bahas terlebih lanjut sih, karena ini ada korelasinya dengan peristiwa yang sedang, dengan lawyer yang tekan sejawat saya juga, dan peristiwa itu sedang bergulir juga di peristiwa hukum, jadi kayak terbatas saya untuk menjawab itu. Tapi memang kalau foto itu benar, tapi tidak beserta dengan istri-istrinya itu. Oh, oke. Ya kan, kadang-kadang kan kayak saya misalnya ada datang acara keluarga, ada bini lu, masa foto nggak boleh ya kan? Gitu sih. Bang, tapi itu benar foto Pak Anof, Ibu Geni dan Umi Afif itu sendiri di dalam foto itu? Iya, kalau gini Mbak, sebenarnya kalau klien saya membatasi untuk menjawab ini, cuma tergantung urgensi juga. Sedikit masa lalu memang klien saya itu mungkin dulu cukup mempunyai posisi strategis di sebuah perusahaan memang. Iya. Dan pada saat itu memang ada acara gathering. Ini memang foto itu random. Makanya kan gini, kalau kita berbicara di sana tidak ada kepastian hukumnya kan ribet kayak gini kan. Makanya yang enak, ya makanya saya berani bilang bahwa itu makhluk gaib, laporkan aja. Karena kami apabila tidak ada terus bergulir, kami akan menempuh langkah hukum. Bang, mereka sendiri kan katanya teman lama di Jerman, Bang. Artinya Pak Anof dan itu kan dulu sempat traveling ke Jerman gitu, dan Umi Afif sendiri juga di sana memfasilitasi keluarga Pak Anof di situ untuk dakwah di Jerman kan, setaunya pihak sana tuh Pak Anof kan dulu pendakwah gitu, Bang. Saya rasa terbatas ya, kita nggak bisa jawab itu. Maksudnya ya gimana ya Mbak, mungkin kalau misalnya ada majelis jalan berkunjung itu kan silaturahim wajar ya, tapi kalau untuk sedalam itu saya rasa saya belum dapat informasi akan hal itu gitu. Soal uang 40.000 euro yang dipinjamkan Umi Afif ke Pak Anof gimana, Bang? Nah itu, ini yang saya suka, yang saya tunggu-tunggu banget. Ya. Klien saya Mbak, saya sempat nanya Mbak, kalau 40.000 euro itu dikali 18.000 aja, itu udah hampir 720 juta ya, more or less ya, kira-kira ya. Iya. Apakah masuk dalam akal logik kita, orang yang punya uang sebanyak itu tidak berani menampakkan mukanya, tidak berani menunjukkan identitasnya, dan tidak hadir ke Indonesia? Saya rasa kalau emang domisili luar negeri ya, itu bisa minjem loan, buat pinjam ke Indonesia, buat nagih utang itu bisa loh. Dan memang, makanya kan saya bilang, statement saya sebelumnya, domisili kami tidak pernah berubah. Kalau ada hadir, oh klien saya ditutup pintunya, datang kantor saya, selama kuasa belum dicabut. Ya kan, karena saya juga mendapatkan kuasa akan hal itu gitu loh. Karena klien saya bingung Mbak, terus terang gini, kalau seorang pengusaha itu ya, yang punya citra baik, terus dibilang berhutang,
terus nggak bayar itu kan sedikit memberikan dampak buruk. Namun alhamdulillahnya semua rekan dan partner dari klien saya juga tidak berdampak akan hal itu sih. Itu aja sih yang perlu saya tegaskan, bahwa pada halayak ramai saya rasa masyarakat bukan mempunyai edukasi yang baik lah. Orang ngutang, memberikan pinjaman, terus dia tidak berani menunjukkan wujud aslinya. Oke, tapi benar nggak Pak Anof minjam uang ibu itu? Makanya saya tantang, klien saya pun bingung Mbak. Kalau emang ada, hadir dibayar. Ada, hadir dibayar. Tapi kalau nggak ada, dengan apa yang dilakukan, bilang-bilang utang belum bayar, ngehujat rame-rame, kita ngapain? Ya. Kan itu kan nggak, it's not with balance gitu kan. Kalau ditanya utang dibayar apa enggak? Nah saya tanya, kalau misalnya ternyata utang itu nggak ada, kita ngapain? Coba tanya ke dia gimana gitu. Itu aja sih Mbak. Gitu. Cuman klien saya memang sampai hingga pada saat ini membuka pintu musyawarah yang sebesar-besarnya. Tidak ingin menambah musuh, tapi ingin menambah saudara itu. Ini Bang yang belum saya tangkap tuh, ini kan tadi Abang bilang si Umi Afif ini kan baru gaib. Iya. Kan tidak pernah menampakkan dirinya. Nah, tidak pernah menampakkan dirinya karena memang ini fiktif dan sosok Umi Afif ini tidak pernah ada, atau memang nama Umi Afif ini hanya nama samaran, lalu orang aslinya ada. Saya pernah tanya sama klien saya, siapa Umi Afif ini? Klien saya bilang, saya lupa. Kalaupun saya tahu saya kepastiannya, saya akan berani bersumpah, tapi saya namanya manusia penghilang. Kita coba bareng-bareng kita telah. Nama saya Raditya Putra Perdana. Nama abang siapa? Semua punya nama. Umi itu panggilan ibu, seingat saya. Nggak tahu lah koordinat kayak bapaknya gimana. Afif ini nama laki-laki setahu saya. Kalau kita muslimin. Mohon maaf ya kalau saya keliru ya. Pilih yang ini fam dari orang Minang. Yang mana nama aslinya? Kan jadi tanya-tanya dong. Iya. Kalau perhutang nih, pihak pertama nama Raditya Putra Perdana saya misalnya. Yang kedua namanya JJ misalnya. Setelah berhutang melakukan sepakatan dengan menerangkan para pihak terlebih dahulu. Minjam uang 40.000 euro, pinjaman 5%, itu kan jelas. Nggak mungkin saya rasa di perjanjian Umi Afif pilih yang nih. Oke, kita balik deh. Nama anaknya Afif, nama mamanya Umi. Apa bisa loh publikasi nama orang, jelek-jelekin orang pakai nama S non S kayak gitu? Ya dong. Bener dong, kita logika aja, kita pakai logika deh. Kalau dibilang ada apa enggak orangnya, klien kan saya bilang, klien saya buka pintu 24 jam. Alamat nggak pernah pindah. Anaknya YouTuber terkenal, berprestasi, ya hadirlah. Kalau nggak komenin kayak lagi YouTube tuh, gue mau ketemu sama lu, pasti diinin. Bang, Itu sih. tapi benar nggak sih katanya satu kampung dengan Pak Halilintar? Itu saya nggak tahu. Saya kurang tahu misalkan itu. Mohon maaf. Mungkin manajer bisa jawab. Terkait ini Bang, ada dugaan tudingan lain juga katanya yang mohon maaf yang jahat di sini katanya istri pertama Pak Halilintar gitu. Sejak awal menikah sampai akhirnya dia memutuskan untuk menggugat cerai Pak Halilintar gitu. Tanggapannya seperti apa? Kalau itu belum dapat ini ya, karena kan saya dapat kuasa jenderal misalnya dari Pak Halilintar, terus dikuasakan lagi sama anak-anak itu juga memberikan kuasa dari 11, memberikan kuasa kepada satu untuk menunjuk saya. Jadi maksudnya kalau dari ibu, dari tante belum ada kabar apapun. Cuman maksudnya kalau itu kan lebih ke gibah ya kita ya maksudnya. Entah jantan enggak ya kan, entah gimana saya nggak tahu lah. Walau mas cuma maksud saya hingga pada saat ini belum sampai interview saya sama klien saya sedalam itu. Bang, yang menarik nih, tadi abang bilang kan yang bersangkutan 3 kali menikah ya, artinya menunggu masa idah. Ilustrasi. Ya Ilustrasinya seperti itu. Nah, artinya mengakui anak itu apa enggak sih Bang? Soalnya kan menurut laporan dari kepolisian, aktenya sendiri ada akte lahirnya. Tanggapannya gimana Bang? Ini, saya tidak membahas ilustrasi, tapi yang saya bahas sikap klien saya. Klien saya mengakui memang ada pernikahan. Klien saya mengakui bahwa itu ada anak. Polemik di luar ini kami tidak ingin membahas lebih lanjut. Kalau memang ada kesalahan, sudah pada ranah kepolisian. Kalau memang belum puas, silakan minta keterangan di pihak kepolisian. Berarti artinya mengakui ya? Mengakui memang ada anak itu. Dari awal mengakui, dan seluruh anak dari Halilintar pun mengakuinya. Mengakui dengan ada adik itu mengakui. Soal nafkah belum tahu ya Bang ya, diberi nafkah apa tidaknya. Ini sebenarnya kami punya dasar. Kan kita kalau kita berbicara dengan hukum nih ada dasar ya, ada supplementary documents-nya. Ada kita punya, cuman akan kita pertunjukkan nanti. Karena kita kan masih ngasih nilai period nih 3 hari nih, apabila masih ada pihak-pihak yang terus
menyerang kami akan mengambil langkah hukum. Tapi kalau untuk bukti itu kami punya. Ada. Berarti langkah selanjutnya ini maksudnya akan ada laporan polisi terkait yang goib itu atau ke Ibu Happy sendiri mungkin? Lapor balik atau? Oke, percaya nggak percaya, saya pun bingung. Klien saya ini hingga pada saat ini tidak mengizinkan untuk membuat laporan balik. Namun setelah ada rembuknya keluarga dari anak dan juga orang tua dan klien saya juga, dari para anak juga dengan orang tuanya ini, apabila 3 hari setelah press conference ini masih terus bergulir, maksudnya dari pihak yang para pihak lah, kami akan mengambil langkah hukum. Tapi langkah hukumnya apa, kami pertimbangkan lebih dahulu. Oh iya, katanya ada istri ketiga juga Pak Halilintar, Pak. Kalau itu nggak tahu, belum tahu kan? Saya belum dapat informasi ke sana. Manajernya mungkin ada, belum. Manajernya kali punya istri ketiga. Sepengetahuan abang berapa bang? Sepengetahuan saya, yang saya tahu sih tante Lengkau ini aja ya. Namanya Gian Halilintar. Ya, namanya kita cuma satu. Yang kedua ini baru mau kenalan mbak, kalau dapat kuasa ntar. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.